www.radio.unpad.ac.id, Radio Unpad, saluran informasi Universitas Pajajaran. Halo Sivitas, Inspira kali ini tentunya bakal nemenin kalian nih dari pukul 4 hingga 5 sore nanti bareng salah satu peraih medali emas di ajang Wintex 2020. Kita nunggu Kak Bagas untuk live bareng ya. Jadi kita tuh Inspira kali ini tuh bertemakan yang muda yang berinovasi nih Sivitas. Bang, kali kalian mau nanya-nanya tentang inspirasi atau inovasi, boleh banget drop question di bawah sini nih, ada ya di bawah tuh. Tinggal isi drop question yang kalian mau nanya apapun itu. Halo. Halo. Suara aku kedengeran jelas gak? Jelas Kak. Oke. Apanya soalnya nggak jelas gitu, soalnya agak noise juga. Oke. Oleh Sivitas, perkenalkan ini Kak Bagas dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Kak Bagas ini peraih medali emas pada ajang Wintex 2020 yang diadakan oleh Indonesia Investor Day. Boleh perkenalan dulu Kak, siapa para Sivitas? Oke, ini aku manggilnya Sivitas ya, apa teman-teman? Sivitas. Oke. Halo Sivitas, selamat sore. Perkenalkan, aku Bagas Muhammad. Aku dari IB, angkatan 2017, jurusannya Sastra Rusia. Dan tadi udah bilang sama tetehnya bahwa aku merupakan salah satu gold medalist dari Wintex dari Indonesia Inventors Day 2020. Panggil Vira aja kan yang teteh. Oke. Rasa tua. Oke, right. Oke nih Kak, aku mau nanya dulu nih, kabar Kakak sekarang gimana dan kesibukan apa yang sedang Kakak lakuin? Oke, aku sekarang lagi di Jatinangor, lagi di kosan. Terus kesibukannya sekarang paling skripsian, terus habis kayak gitu emang aku lagi ikut kompetisi yang lainnya juga dari salah satu big company di dunia. Terus habis kayak gitu aku juga lagi ikutin conference, beberapa conference juga, dan terus lomba-lomba. Jadi kayak emang kesibukan aja. Maksudnya berusaha untuk menyibukkan diri in the last semester. Maksudnya before I graduated, I try to manage myself to be better one, and then after that aku berusaha untuk bikin ya sebaik mungkin untuk bisa nge-branding supaya nanti sebelum apply ke perusahaan. Kayak gitu sih. Wah, sibuk banget nih kayak. Ya, berusaha untuk menyibukkan diri dan lumayan sih gitu. Jadi maksudnya nggak gabut juga kayak. Nah kan tadi tuh kakak tuh ikutan lomba Wintex 2020 yang diadain oleh Indonesia Investor Day, ya Kak. Boleh jelasin apa sih sebenarnya Wintex itu sendiri? Oke, sebenarnya Wintex tuh World International Technology Expo. Jadi Wintex ini sebenarnya kalau tahun ini, kalau misalkan plan, ini bakalan diadain di Bali. Jadi sebenarnya setiap tahun tuh beda-beda, kayak pindah-pindah kota. Nah, tahun 2019 kalau aku nggak salah, itu ada di Bandung. Nah, jadi Wintex itu sebenarnya kayak apa ya? Kompetisi atau expo buat teman-teman yang curious tentang teknologi itself kayak gitu. Nah, terus aku kenapa masuk Wintex? Karena paper yang aku kerjakan ini based on sama teknologi yang aku buat sama teman-teman, sama tim sama teman-teman satu tim. Nah, aku tuh sebenarnya satu tim ini consist dari 6 members sama satu pembimbing. Nah, aku kebetulan dari Unpad sendiri nih gitu. Dan yang lainnya itu ada yang dari UI, ada yang dari ITB, sama ada yang ada dari UGM kayak gitu. Jadi emang apa ya, variatif juga, dan terus emang tema yang aku ambil ini berkaitan sama teknologi kayak gitu. Dan jadi akhirnya masuknya ke Wintex kayak gitu. Oke, tadi kan aku sempat baca artikel nih kalau kakak tuh peraih menang untuk paper dengan judul One River Integrate Collaboration Water Research Platform in ASEAN Region Association Index. Itu pokoknya bisa jelasin nggak sih Kak apa isi dari paper tersebut? Oke, jadi di paper ini aku bikin aplikasi sama teman-teman. Sebenarnya bukan aplikasi sih, kayak website based on kita bakalan meneliti seberapa besar dampak yang dihasilkan dari limbah-limbah yang udah dihasilkan dari baik itu limbah rumah tangga atau limbah pabrik dan sebagainya. Jadi emang kan kebanyakan limbah-limbah yang saat ini diproduksi itu ini kebanyakan dari rumah tangga sebenarnya sebagian besar. Kalau pabrik mungkin ada penyaringan atau misalnya ada filtrasi sebagai macam.
Nah kalau misalkan rumah tangga kan apa ya, kayak ya udah buang sampah langsung dibuang gitu kan ke sungai atau misalkan ke kali terdekat kayak gitu. Dan mereka nggak mikir secara dampak panjangnya seperti apa. Nah di sini aku sama teman-teman bikin gimana cara supaya kita bisa memberdayakan orang-orang yang tadinya mungkin membuang sampah itu aja ke kali, tapi ini kita ngeberdayain supaya mereka bisa ngafiltrasi dan juga bisa memilih-milih mana yang seenggaknya barang-barang bisa diolah kembali kayak gitu. Jadi emang di sini di website itu sebenarnya banyak sih fitur-fiturnya. Jadi fitur-fiturnya itu bisa mengukur kadar pencemaran di sungai tersebut, terus habis itu juga bagaimana seberapa keruh dan seberapa layak sungai tersebut bisa dikategorikan apa ya, maksudnya bisa dipakai gitu loh airnya buat kegiatan sehari-hari. Dan terus di fiturnya juga itu sebenarnya nggak cuma nunjukin kayak indikator seberapa ke sungainya, tapi juga kita di situ di sungai tersebut di fitur tersebut juga dikasih kayak tips and trick, terus habis kayak gitu dikasih juga kayak apa ya, kayak pemberdayaan. Dan terus nanti ini aku sebenarnya lagi kerjasama sama dosen aku yang dari ITB, karena dosen bimbing aku dari ITB. Dan terus juga kita pengennya ke depannya nanti ini tetap develop terus untuk website-nya, dan terus juga kita bisa memberdayakan orang-orang khususnya yang ada di sungai-sungai di ASEAN dan di Indonesia kayak gitu sih. Overall kayak gitu. Tadi kan kakak tuh terinspirasi dari sungai. Misalnya ada nggak sih salah satu sungai di Indonesia yang membuat kakak mengidekan gagasan ini gitu kak? Oke, good question, thank you. Jadi kalau misalkan sungai yang ada di Indonesia, pasti yang paling terkenal banget kan Ciliwung nih. Nah sungai Ciliwung tuh bener-bener apa ya, kotor, dan terus emang juga kurang apa ya, mungkin orang-orang sekitar saya tuh kurang melakukan pemberdayaan kayak gitu. Jadi emang ya pada ujung-ujungnya sungai tersebut juga memiliki kadar keruhan yang tinggi kayak gitu. Dan terus juga aku sebenarnya dari situ sih, dan terus ngelihat bahwa teman-teman ternyata pas lagi aku diskusi sama teman-teman yang lain juga berpikir bahwa oh iya Ciliwung tuh bahkan pernah, aku nggak tahu tahun berapa lupa, ini tuh pernah masuk jadi daftar sungai terkotor di dunia kayak nggak berapa. Jadi emang itu parah banget sih, maksudnya itu bukan salah satu prestasi yang baik, malah menurut aku prestasi yang buruk gitu kan. Nah makanya dari situ aku sama teman-teman berusaha untuk membuat website ini, dan terus juga berharap ya website ini bisa merubah dan juga bisa apa ya, ngasih hikmah bagus tentang sungai-sungai yang ada di Indonesia dan yang ada di ASEAN kayak gitu sih. Untuk persiapan sendiri tuh berapa hari sih kak sama teman-teman kakak untuk menjadikan paper ini kak? Oke, kalau misalkan research-nya aku sekitar 3 bulan. Ya, research itu sekitar 3 bulan. Kayaknya sebenarnya agak lumayan lama karena kan kita harus merge dulu the ideas, the whole ideas. Terus habis itu aku juga mikirnya bahwa kan aku bukan background-nya dari teknik gitu. Maksudnya aku kan background-nya dari sastra kan gitu. Maksudnya aku gimana caranya supaya bisa berusaha untuk di tim ini berguna gitu. So I have a purpose in this team gitu. Dan terus saya kira at the end aku emang tugas aku adalah mengecek diksi dan penggunaan kata, keefektifan kata dan segala macam supaya orang-orang pas lagi baca tuh oh enak nih, dan terus sekali mereka baca tuh kayak langsung paham gitu. Nah itu aku di situ perannya kayak gitu, ngebantu teman-teman yang mungkin penggunaan penggunaan bahasanya lebih dipermudah sih kayak gitu. Dan terus ya itu sih kalau sebenarnya waktunya 3 bulan, tapi maksudnya kalau misalkan untuk persiapin paper dan terus ngombak lagi dan segala macam ini mungkin sekitar kalau di total sekitar 3-4 bulan kayak gitu sih. Emang agak lumayan lama kayak. Tadi kan lomba itu berlangsungnya secara online ya kak ya, berarti berapa hari itu kak? Oh, kalau lombanya itu jadi gini, Wintex ini sebenarnya ada beberapa rangkaian acara. Ini tuh sekitar ada 4 seleksi. Jadi emang pertama dari di acceptance submission dulu, terus habis itu dan segala macem tahap. Jadi aku ngelakuin 4 tahap. Nah pertama tuh kayak diseleksi dulu sama juri, kayak di screening dulu apakah paper ini layak maju ke stage selanjutnya. Terus karena aku emang layak untuk ke babak selanjutnya, aku langsung di screening lagi sama judges yang emang dari notabene emang capable di situ kayak gitu. Jadi emang dari ahlinya masing-masing kayak gitu. Dan setelah screening lolos lagi alhamdulillah, terus akhirnya aku maju ke final gitu. Di final ini aku presentasi di hadapan para juri gitu. Dan aku emang
karena emang lomba ini menurut aku agak lumayan berat juga, karena saingan aku bukan cuma dari Indo doang, aku bersaing sama 8 negara lainnya. Kalau nggak salah aku ada dari Ukraine, Jordan, Vietnam, Hong Kong, dan kayak beneran banyak banget. Maksudnya it's not only in one country, tapi emang ini berbagai negara juga ikutan kayak gitu. Dan terus di final ya agak lumayan berat sih gitu. Tapi yang aku coba untuk bisa encourage, dan terus emang teman-teman juga percaya diri kayak ya udah yuk bisa gitu. Kan kakak tuh berbagai tim yang aku baca dari artikel tuh, kakak tuh ada timnya dari UGM, terus ada dari ITB, terus ada dari Universitas Indonesia. Nah kakak tuh ngekoornya tuh bagaimana, kan sekarang tuh lagi pandemi gini, untuk ketemu tuh kan agak susah gitu. Jadi gimana kak? Oke, ini sebenarnya agak lumayan berat sih kalau menurut aku. Jadi kita tuh kebetulan semua anak-anaknya itu emang agak lumayan sibuk juga. Maksudnya teman-teman aku yang lain juga pada sibuk, dan terus emang conference-nya juga ya lumayan banyak juga. Maksudnya nggak cuma satu conference ini aja kayak gitu kan, nggak cuma satu kompetisi aja. Dan terus kalau misalkan how to manage the time itu, pertama-tama ya kita kontakkan dulu, kan kita kayak bikin WA group dan segala macam. Terus habis kayak gitu yang paling penting sih, jadi kita nge-share Gdocs gitu loh. Jadi nanti semuanya kalau misalkan mau ngedit PPK semua di-share link, dan juga teman-teman bisa nge-share Gdocs. Terus habis kayak gitu pas lagi bikin slide juga ya udah teman-teman juga bisa ngedit di situ kayak gitu. Dan terus kalau misalkan koordinasi itu kita emang lumayan rutin. Maksudnya aku nggak bisa bilang sering karena emang kita udah tahu bagian masing-masing. Jadi kita kalau misalkan ada apa-apa langsung tulis aja di Gdocs. Jadi kalau misalkan mau ada yang ditanyain, ini boleh langsung tanyain di grup kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk koordinasi dan segala macam, kita via Google Meet atau enggak via Zoom kayak gitu loh. Kalau Google Meet tuh seringnya adalah kita beneran diskusi gitu loh, kayak ini ada yang mau dirombak nggak, atau misalkan ada yang mau ditambahin dan segala macam. Itu biasanya kita langsung ya udah diskusi aja bareng-bareng dan segala macam. Dan terus kalau misalkan setelah diskusi sama teman-teman yang lainnya, baru kita konfirmasi lagi ke dosen pembimbing kalau misalkan Pak ini kita udah nge-propose ide gini, terus habis kayak gitu gimana nih Pak gitu, apakah ada tambahan dan segala macam. Jadi emang kalau yang bagus kita tahukannya antara kita sebagai team member sama dosen pembimbing kayak gitu sih. Berarti ini semuanya tuh benar-benar dilakukan secara online, nggak tatap langsung bersama gitu, pernah nggak kak? Kalau misalkan jujur, kalau ketemu sama member lain ya, ada ada 2 teman aku yang emang sebelumnya aku sering ketemu bareng karena emang pernah satu konferensi juga, satu kompetisi juga. Tapi kalau misalkan saya yang lain tuh kayak belum pernah ketemu samsak gitu loh. Jadi emang ya udah kita via online aja, via Zoom atau via Zoom. Ini keren ya kak, belum ada yang pernah ketemu tapi sekarang udah dapat medali emas, keren. Iya benar. Nah kak, Itu agak lumayan susah, tapi maksudnya koordinasinya agak lumayan trouble juga, tapi ya udah coba untuk dilebur jadi satu aja kayak gitu. Gitu sih. Terus ada nggak sih kak kendala yang kakak hadapin bersama tim dalam ajang ini kak? Kendala yang dihadapi? Oke. Kendala yang paling besar itu jujur ini manage waktu sebenarnya. Kayak misalkan gini, gengs kita malam ini ada rapat nih gitu, atau misalkan hari ini kita mau ada coaching sama dosbing gitu. Terus ada yang sorry banget gue nggak bisa, gue lagi ada jadwal UTS misalkan, atau misalkan gue lagi ada konferensi yang lain dan segala macam. Jadi emang jujur kayak satu tim tuh bener-bener punya kesibukan masing-masing gitu, dan emang kita nggak bisa maksudnya kita nggak bisa nge-hold atau segala macam karena ya emang mereka udah ada kesibukan masing-masing kayak gitu. Jadi emang ya udah itu sih yang paling penting. Jadi makanya sebelum kita Google Meet nih atau misalkan nge-Zoom bareng gitu, misalkan teman aku Alfa bisa kapan, Lutfi bisa kapan. Jadi emang kayak ya udah di list dulu kalau misalkan emang ada nih kita nemu celah kosong, baru di situ kita Google Meet atau Zoom kayak gitu sih. Kendalanya itu sih yang pasti. Kalau Google Meet sama teman-teman tuh ada sih berjam-jam lebih gitu kak? Nggak sampai. Jadi emang jadi kita emang pembicaranya bener-bener padat banget. Jadi pas lagi banget ketemu itu langsung kemungkinan pas lagi di Google Meet itu kita tahu apa yang mau diomongin, kayak langsung ya udah ketemu. Jadi nggak
makan waktu banyak kayak diskusi dan segala macam sih gitu. Jadi paling maksimal tuh Google Meet itu sekitar 40 menit ya. Pokoknya nggak pernah sampai sejam lebih gitu, nggak pernah. Paling sejam lebih tuh pas lagi tuh sekali doang, karena kita bingung kayak ini mau gimana, maksudnya ide mau kayak gimana segala macam itu maksudnya di awal-awal, tapi pas lagi akhir-akhir ini kayak Zoom atau Google Meet kedua atau ketiga itu tuh yang cuman 40 menit sampai 50 menit sih, nggak sampai kayak sejam gitu. Kalau misalnya dari dosen pembimbing itu gimana Kak? Oke, Kendalanya? kalau misalkan dosen bimbing aku sebenarnya free banget, Pak Erwin kan. Jadi Pak Erwin itu emang dia salah satu dosen penting di FITB, di ITB. Dan terus emang dia apa ya, beliau tuh berusaha untuk nge-provide kita secara apa ya, secara materi dan secara apa ya, kayak dia beneran enak banget sih buat diajak diskusi sama konsultasi. Kalau so far, kalau dosen bimbing aku sih nggak ada masalah. Jadi sebenarnya lebih ke gimana kita aja. Jadi tuh kita sebenarnya ngajak untuk dosen bimbing kita kayak Pak, kira-kira di tanggal segini jam segini bisa ini nggak Pak gitu. Kalau misalkan bisa, ya udah kita langsung Google Meet atau misalkan Zoom kayak gitu sih. Kalau sama Dosbing tuh kita sebenarnya lebih banyaknya tektokannya itu via WA. Jadi emang ya udah anak-anak kalau misalkan ada yang mau tanya atau segala macem, WA aja, kayak boleh VN atau misalkan ya boleh telepon singkat sama Dosbing, itu juga nggak apa-apa banget sih kayak gitu. Karena emang Dosbing udah santai banget. Oke. Terus suka duka yang Kakak alamin bersama tim sampai ke titik Kakak bisa menang ini gimana nih Kak? Oke, ini ini lucu sih sebenarnya. Jadi suka duka. Sebenarnya gini, tim aku ini merupakan tim aku bareng-bareng di uh, kompetisi sebelumnya. Ada namanya AFMAM, Asian Foundation Model Meeting. Dan terus setelah itu kita berpikir bahwa apa ya gitu. Maksudnya kita mau ngelakuin lomba apa lagi ya dan segala macam. Terus saya kira ya udah, kita bareng-bareng ngikutin ini sih kompetisi ini lagi gitu kan, kayak ya udah ya coba lagi, maksudnya kayak mencoba keberuntungan di tahun ini kayak why not gitu kan, apalagi ya udah pandemi, maksudnya kita nggak harus buang-buang duit ke belanja atau segala macam, jadi yang ya udah coba gitu kan. Apa ya, dukanya paling ya itu nggak bisa ketemu tatap muka, jadi emang kan mungkin kalau tuh lebih enak gitu kan. Ya even mungkin kayak ada nggak bisa, soalnya kan kalau teman aku yang di UGM mungkin kayak jauh, maksudnya dari Jogja ke Jakarta kan agak lumayan jauh. Nah paling teman-teman aku yang dari TB sama UI aja sih yang ketemu gitu loh. Mungkin kalau yang UGM kita tetap via video call. Itu sih yang pertama yang paling sedih banget. Terus yang kedua mungkin kayak dukanya apa ya, idenya mungkin kayak masih ada yang miskom gitu antara kayak yang gue bilang kayak gini, terus lo maksudnya gimana kayak segala macam, itu kan mungkin gara-gara koneksi yang jelek atau segala macam, itu kan bisa jadi kayak gitu. Itu sih mungkin yang kalau dukanya. Kalau sukanya ya apa ya, ya menang sih, maksudnya menang, kita sebenarnya nggak expect banget bakalan dapat ke final gitu, karena emang ya kita nating tulus aja gitu loh, karena emang banyak juga yang ngikutin, timnya juga banyak, dan kebetulan kalau dari 4 tuh ada 2, aku sama Teh Anissa, kita dari kedokteran. Nah ya kita juga ikutin juga, dan terus emang ya udah Unpad tuh emang dikit banget sih gitu, kebanyakan tuh yang ikut dari ITB, UI sama UGM. Kalau Unpad tuh kayak emang jarang banget kayak gitu. Nah terus dari situ sukanya apa lagi ya, udah sih paling gitu, kayak ya udah kayak nggak percaya aja kalau menang gitu, maksudnya dapat gold medal tuh such a pleasure yang ya udah gitu sih. Oke. Nika, ada beberapa pertanyaan dari Sivitas yang kepo. Kenapa kakak ikutan ini? Kita baca ya Boleh. Nah, ini ada satu dari Kak Talca. Muncul nggak kak di pertanyaannya atau enggak? Wait, enggak, di aku nggak muncul. Oh, nggak muncul. Ya udah, aku bacain aja ya. Ya, boleh. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Talca, katanya, awal ikut lomba ini dari mana sih Kak? Apa yang tertarik dari bidang ini atau bagaimana? Oke. Ini aku coba jawab ya. Kalau misalkan awal mula pertama kali aku ikut lomba ini, sebenarnya aku dikasih tahu sama teman aku yang anak ITB itu. Dan terus teman aku bilang bahwa dia mau nyoba nggak buat ikut lomba ini. Maksud aku yang kenapa nggak dicoba dulu aja gitu kan. Ya siapa tahu kita beruntung gitu kan di pandemi ini. Maksudnya ya udah kelamaan di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, coba ikut lomba-lomba kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku ikut lomba, dan sebelumnya tuh aku juga udah pernah baca sih kalau misalkan ada lomba ini. Pertama kali itu dari IG. Itu pas lagi itu aku nyoba baca di
Indonesia Inventors Day gitu, dan sama IG-nya Innova namanya. Nah, dari itu yang kayak aku mau ikut tapi yang ya belum punya tim nih gitu, dan terus kebetulan tim aku udah kebentuk juga, dan terus teman aku juga udah ada yang nawarin, ya udah deh ayo digas aja gitu kan. Udah setelah kayak gitu, itu sih yang awal mula pertama kali. Terus tadi kenapa sorry yang selanjutnya pertanyaannya kira? Bentar, kita baca ulang. Terus kenapa yang apa ya tertarik dalam bidang ini gitu maksudnya? Oke. Tanya tuh. Sebenarnya tertarik bidang ini sebenarnya karena aku apa ya, kegeret sih, kayak keseret gitu, karena temen aku kan emang begonya sama teknik gitu kan, dan terus emang dosen bimbing aku juga dari teknik kebumian geologi, dan terus aku mikirnya bahwa ya udah deh coba buat apa ya, keluar dari comfort zone sih gitu loh, karena kayak aku mikirnya juga ya kalau misalkan beneran kekeh di bidang sastra juga ya aku nggak bakalan bisa fleksibel dan segala macam. Terus akhirnya aku mikirnya udah deh kita coba gitu kan, dan terus ternyata pas lagi aku ikutin dan aku coba nikmatin prosesnya juga, oh asik juga nih gitu, maksudnya aku juga jadi banyak banget belajar hal baru di luar program studi aku kayak gitu loh. Maksudnya aku juga jadi tahu kayak oh ternyata tuh pola pikirnya gini, oh ternyata cara itu seperti ini. Jadi emang itu sih yang membuat aku alasan terkuat aku untuk ya coba buat keluar dari comfort zone, terus ngelihat dari perspektif lain seperti apa kayak gitu sih. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya boleh. Apakah ide aplikasi tersebut akan direalisasikan? Oke, thank you. Ini sebenarnya kalau misalkan untuk aplikasinya itu based on dari tim aku sebenarnya. Ya, jujur tim aku sekarang lagi pada sibuk banget. Ada yang sibuk ikutan conference sama kayak aku yang ini selanjutnya. Terus habis itu gitu ada yang sibuk katakanlah skripsian sih gitu. Skripsian, terus kayak sibuk ikut lomba dan segala macam. Which is that's really good, but at the same time kita harus bisa make it realize on 2021. Terus juga merasa bahwa ya kayak ya sih menurut aku kalau misalkan si website ini nggak coba untuk di develop lagi kayak gitu, and that's why aku mencoba untuk nge-pursue teman-teman yang lain juga yang yaudah yuk coba, kayak sebenarnya nggak harus make it fast, but step by step aja sih, kayak pelan-pelan ya ntar at the end apa ya, terwujud juga sih websitenya kayak gitu, semoga kayak gitu. Maksudnya kita coba untuk ngelakuin dari hal yang terkecil dan terdekat dulu aja gitu loh. Kayak misalkan tadi kita mau menormalisasi Sungai Ciliwung yang keruh atau segala macam. Jadi emang ya based on dari situ aja sih, dari kecil dulu aja kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Katanya, apa sih yang menginspirasi Kakak ikut apa ya ajang ini, dan kenapa? Soalnya kan Kakak tuh tadi dari jurusan yang bisa disebut bukan teknik sendiri gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan sebenarnya menginspirasi aku, ini mungkin mendasar banget sih, kayak aku kan dulu tuh aku di kampus agak lumayan aktif. Maksudnya aku aktif di keorganisasian, baik itu di himpunan, di BEM, habis kayak gitu di kepanitiaan dan segala macam. Nah, aku tuh jadi emang aku tipikal orang yang membagi gitu loh, nggak bagi dua babak. Maksudnya 2 tahun pertama aku kuliah, aku beneran kayak babat abis semua, maksudnya organisasi, kayak seenggaknya aku udah nyicipin nih, kayak aku udah ngerasain oh di Hima tuh gini, di BEM tuh begini, dan terus di kepanitiaan tuh kayak gini. Kayak misalkan kalau di 4 ada yang aku dulu ikut PEV, terus ikut beberapa kepanitiaan dan segala macam, dan emang ya seru-seru banget. Nah terus di tahun selanjutnya tuh aku berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan gue cuma sampai sini doang gitu. Maksudnya setelah ke apa namanya organisasi dan segala macam, terus ya udah mikirnya coba deh gitu untuk ikutin kompetisi dan segala macam. Dan terus ya even ini emang agak susah, lumayan agak susah juga untuk ikut kompetisi yang internasional. Maksudnya ini base internasional, ya menurut aku kayak ya udah coba dulu deh gitu. Maksudnya ya orang lain bisa, kenapa gua enggak gitu kan. Ya udah kira coba-coba. Terus aku tuh dulu pertama kali banget kompetisi yang aku ikutin, sebenarnya bukan kompetisi sih, dulu aku ikut exchange. Jadi aku dulu pertama kali banget ikut exchange ke Portugal, ke Universidade Nova de Lisboa. Dan terus dari situ aku mikirnya bahwa ya kayaknya sayang deh kalau misalkan oke udah exchange tapi nggak coba untuk develop lagi dan segala macam. Ya udah akhirnya dari situ coba untuk ikutin kompetisi, ikutin lomba-lomba dan segala macam. Ya nggak, sebenarnya nggak apa-apa sih nggak menang, tapi ya udah kayak pengalaman yang aku dapat kayak gitu. Dan terus aku juga mikirnya bahwa
ya udah coba-coba dulu aja gitu loh. Gitu sih itu ya. Dan terus juga pengen ketemu sama orang-orang yang lebih jago, yang lebih keren di luar sana, dan terus juga pengen menggali beberapa informasi dan beberapa ilmu dari non bidang yang aku tekuni sekarang, kayak gitu sih. Nah, dilihat-lihat kayaknya kakak tuh orang yang suka menemukan hal baru dan ingin belajar baru ya kak. Ya, Terus nih, ada pertanyaan, gimana sih cara kakak dapetin ide kreatif tersebut kak? oke. Ini kalau misalkan ide kreatif yang di lomba ini, yang diminta ini, sebenarnya kita mikirnya bareng-bareng. Kayak, maksudnya, based on, jadi kita tuh nge-solve si ide ini tuh dari permasalahan yang udah ada yang muncul. Tapi kita nggak tahu caranya gimana untuk bisa ngasih solusi untuk di masalah. Dan setelah kayak gitu, aku sama tim kayak mikirnya apa ya gitu, hal apa yang bisa kita lakuin sebagai pemuda gitu loh. Maksudnya kita juga harus bisa ngasih kontribusi dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman di sekitar atau misalkan orang-orang di sekitar kayak gitu. Dan terus saya kira dari situ aku mencoba untuk maksudnya kayak permasalahan yang urgent banget apa, kayak misalkan permasalahannya A B C D, dan terus akhirnya kita sepakat bahwa kayaknya permasalahan B deh yang lebih lebih darurat dan segala macam. Jadi akhirnya dari situ aku berpikir dan gimana caranya konsep dan segala macam itu aku pikirin bareng-bareng kayak gitu sih. So far kalau untuk ide kreatif itu aku pikirin sama tim bareng-bareng, bukan ya udah kira ya terciptalah sih website ini kayak gitu. Oke. Terus kak, biasanya kalau dapat info-info lomba itu selain dari Instagram, dari mana lagi kak? Barangkali biar bisa dibagi ke para sivitas yang mau ikutan gitu. Oke, mungkin untuk sivitas yang mau ikutan lomba-lomba gitu, aku pertama kali di IG. Karena menurut aku IG tuh banyak banget. Kalau misalkan teman-teman mungkin ikutin beberapa platform yang emang rajin banget nge-post, kayak entah itu info-info lomba, entah itu info-info conference, dan segala macam. Mungkin kalau misalkan, aku saran kalau misalkan dari Unpad, itu banyak banget di-share sama International Office Unpad. Itu tuh, maksud aku juga ikut beberapa lomba dari International Office Unpad yang udah di-share sama IO Unpad kayak gitu. Jadi emang ya banyak banget sih dari situ pertama. Terus kedua dari Twitter. Ketiga dari LinkedIn. Karena menurut aku LinkedIn tuh itu banyak banget info-info, kan soalnya kayak di like sama orang-orang, dan terus kayak kayak tertarik nih gitu, dan terus emang kayaknya seru deh untuk ikut lomba ini atau conference ini kayak gitu sih. Nih, terus kak, bentar. Kan tadi kakak tuh udah ikut beberapa lomba nih. Bisa sebutin nggak sih lomba apa aja yang pernah kakak ikutin? Oke, dulu tuh aku ikut lomba Trader Summit FLS itu di Semarang. Itu aku urban, jadi rumah tuh banyak banget, ada room urban planning segala macam. Terus aku masuknya ke room urban planning, ada room environment, education, dan segala macam. Nah, alhamdulillahnya aku pas lagi dulu di FLS dapat juga jadi best delegate kayak gitu kan. Terus setelah itu aku ikut beberapa MUN. Ini MUN sebenarnya lebih yang kayak internal sih, entah itu ITB MUN atau misalkan Join Moon dan segala macam, itu aku ikut MUN juga. Tapi bisa gitu aku juga ikut lomba paper esai yang diadain sama beberapa universitas yang ada di Indonesia. Terus bisa juga ikutin beberapa conference juga. Kemarin terakhir banget aku ikut conference dari Harvard sama Manchester. Ya, jadi emang kayak beberapa universitas itu kayak aku coba aja ikut cari-cari, dan terus emang aku dapat dari beberapa teman aku yang kayak, gas lu nggak mau coba ini, kayak lu nggak mau coba ikut conference ini dan segala macam. Terus ya udah deh, daripada gabut di kosan, ya udah deh coba ikut conference, coba ikut beberapa kegiatan kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Oke, terus Kak Bagas itu kan lagi sibuk sama kompetensi yang akan lanjut ya. Boleh ceritain nggak sih Kak, itu apa Kak? Kompetensi apa? Aku mau ikut UFLL, Unilever Future Leaders League. Ini 2020. Jadi emang aku bertim lagi. Aku ini setim sama teman aku yang dari UI sama yang dari UIN Jakarta. Nah, sebenarnya itu sebenarnya case competition. Jadi kayak aku dikasih project gitu, kayak dikasih case dari Unilever. Ini case-nya tuh tentang Magnum Mini gitu. Dan terus dari situ aku mencoba untuk gimana caranya supaya
media branding atau misalkan bisnis case-nya tuh bisa terpecahkan. Kayak kenapa Magnum ini akhir-akhir ini kayak kurang laku atau segala macam. Nah ini aku sama tim juga rembukin lagi kayak kita mau ide seperti apa ya teman-teman yang dibawa dan segala macam. Jadi emang ini kalau videonya kalau misalkan namanya itu based on video, jadi kita bikin video gitu kayak video terus sama ngedrop CV kita masing-masing kayak gitu. Nah, kenapa aku ikut lomba ini? Karena emang nanti kali yang kepilih ini bakalan mewakili Indonesia buat diadu ke beberapa negara di London kayak gitu. Emang di Unilever HQ di London kayak gitu. Kayak gitu sih yang kayak agak lumayan juga, tapi banyak banget tim-tim yang lebih jago, jadi emang aku harus bisa bikin satu ide yang kreatif juga gitu. Keren banget. Kakak nih kan ikutan banyak kompetensi, terus bagaimana cara kakak nge-manage waktu kakak sendiri dari mana kuliah dan berdiskusi bersama teman-temannya, Kak? Oke, jujur ini pertanyaan menarik banget. Jujur aku pas lagi ikutin beberapa kompetisi, ini ngerasa bahwa aduh kayaknya nih kelabakan banget, kayak mikirnya gimana ya caranya gitu loh. Soalnya kan sekarang juga ini lagi sibuk minggu-minggu UAS dan terus teman-teman juga ada beberapa yang gak sorry ya gue ngerjain UAS dulu karena emang jujur aku harus ngutamain si mata kuliah ini karena emang ya kalau misalkan kita nggak lolos UASnya, maksudnya kita dapat UAS nilai jelek ya kita maksudnya kita ngapain kuliah kayak gitu kan. Jadi aku berusaha untuk set prioritas yang benar-benar utama banget itu adalah kuliah aku kayak gitu. Kalau misalkan jadi aku maksudnya kayak bikin trik aja sih, kayak aku tuh bikin kayak di kamarku ada kayak timetable gitu. Jadi ntar misalkan dari bangun tidur aku tuh biasanya jam 8 sih kalau bangun. Jadi kayak bangun itu langsung tulis kayak ngeliat tulis. Jadi aku sebelum tidur kayak ya udah coba buat bikin dulu apa ya besok yang mau dikerjain dan segala macem. Setelah lihat, maksudnya besok pagi bangun ya kayak oke, dari jam segini, dari jam 8 let's say sampai jam 12 siang itu aku harus udah kerjain progress dari UAS gitu loh. Entah itu by project or anything. Jadi emang menurut aku bahwa si UAS ini nanti kedepannya bisa udah selesai gitu loh. Setelah UAS selesai, setelah tugas-tugas kuliah selesai dan segala macem, baru aku alokasiin waktu di jam, aku biasanya dari jam 1 siang sih. Dari jam 1 siang sampai entar malam, itu aku gunain buat meeting atau misalkan buat apa ya, diskusi sama teman-teman, conference dan segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya waktunya kan fleksibel kan karena ada beberapa conference yang dia apa ya, waktunya di siang hari. Maksudnya kayak kalau misalkan conference di beda negara itu ya apa ya, kita nggak bisa ngatur waktu mereka dan segala macam kan. Makanya aku sebenarnya lebih fleksibel aja kayak gitu loh. Jadi emang ketika UASnya nggak bisa dikerjain di pagi hari, oh berarti di switch dulu gitu loh. Jadi intinya sebisa mungkin, segimana mungkin supaya si UAS ini harus bisa kelar gitu loh. Jadi emang aku targetin kayak seminggu kelar, maksudnya ya udah kelar gitu loh. Ntar jadi selanjutnya kesana-sana tuh anak kayak nggak ada tanggungan atau segala macem kayak gitu sih. Kalau dari aku pribadi ya, gitu. Itu cara strategi aku gimana cara nge-manage waktu supaya nggak kelabakan di atas untuk nanti kedepannya. Kan aku nggak tahu nih teman-teman bakalan melakukan apa ke depannya. Entah itu teman-teman mungkin passionnya lebih ke organisasi atau misalkan teman-teman passionnya lebih ke kompetisi atau segala macam. Please do that seriously, kayak maksudnya put 100% effort on that, dan emang teman-teman juga bisa tanggung jawab sama apa yang udah teman-teman lakuin kayak gitu. Jadi emang teman-teman apa ya, kalau misalkan emang teman-teman suka dan emang passionnya di situ, lakuin gitu loh. Karena emang itu yang paling penting sih, itu yang paling apa yang paling bisa teman-teman tanam kayak gitu. Dan terus juga jangan lupa jaga kesehatan, karena sibuk apapun kalian ya kesehatan yang paling penting sih. Karena aku jujur aku langganan banget sakit tipes gitu kan. Terus ya udah kira setelah kayak gitu mikirnya ya udahlah coba buat sayangin diri sendiri dan segala macam. Dan aku ngerasain bahwa ya udah kesehatan yang paling penting juga. Terus jangan lupa berdoa juga sih, karena emang ya sebanyak apapun kompetisi ya kalau misalkan itu berdoa dan minta kemudahan juga itu ya udah nihil juga sih hasilnya gitu. And the last is don't easily give up, because every process that you did is really matters. So try to put 100% on that, and then try to be the best version of you. Gitu sih yang dari aku sampaikan. Semoga teman-teman juga bisa lebih keren nanti ke depannya, karena ya menurut aku sayang aja kayak aku sekarang udah kuliah di Unpad nih, terus aku kayak nge-sia-siain
title aku sebagai mahasiswa PTN yang kayak ya udah coba untuk ngebanggain alma mater, coba untuk ngebanggain orang tua juga, dan coba untuk ngebanggain orang yang ada di sekitar, kayak gitu sih. Terima kasih ya Kak udah ngeluangin waktu hadir di Inspira hari ini yang tadi nemenin dari pukul 4, nggak kerasa udah hampir setengah 5 lebih nih. Semoga tadi yang Kak ucapkan tuh bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan tentunya Kakak bisa menang di lomba-lomba selanjutnya yang bakal Kakak jalan. Thank you Vira. Semangat juga kuliahnya dan segala macam aktivitasnya. Oke, Sivitas, semoga tadi tuh menjadi inspirasi buat para Sivitas ke depannya. Semoga seperti Kak Bagas yang memiliki kesibukan di sana dan di sini. Oke, aku Vira. Dan aku Bagas. See you, kita undur diri. Sampai jumpa di Inspira selanjutnya. Thank you teman-teman Radio Unpad. Thank you, Kak. Oke, Sivitas, Inspira kali ini udah berakhir. Semoga bisa bertemu di Inspira selanjutnya bareng salah satu mahasiswa-mahasiswa yang menginspirasi kalian. Aku Vira, undur diri.